Yuk. Dari mana dimulai? Kurang dari orangnya. Kurang tentang kurang. Sebetulnya nek kurang. Baik, jadi informasi yang harus ditulis itu tadi ya, dan kalian sudah paham sedikit-sedikit bagian yang harus ditulis di dalam surat. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan. Anggapannya ini tuh kertas ya. Jadi di dalam membuat surat pengaduan itu sama aja seperti membuat surat-surat yang lainnya. Yang pertama di sini di atas harus ada apa? Dia tahu? Apa? Kop surat. Nah, tangan. Di sini harus kop surat. Dan harus ada logo. Kemudian di sini silahkan ditulis tanggal pembuatan surat. Tolong diperhatikan ya semuanya. Nah, setelah itu di sini setelah tanggal itu ada nomor, lampiran, dan perihal. Kemudian di sini ada isi. Dan di sini harus ada tanda tangan dari perusahaan. Nah, apakah kalian sudah paham dari isi-isinya? Sudah. Baik. Jadi dengan kalian baik, jadi dengan kalian memahami bagaimana cara membuat surat, baik itu surat pengaduan ataupun surat yang lainnya, itu dapat membuat kalian itu akhirnya semakin kalian belajar akan semakin paham dan kalian akan siap untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Jadi kalian pas kerja itu tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut untuk membuat surat-surat. Jadi keterampilan ini tuh bukan hanya untuk di sini saja, tapi juga pasti akan berguna bagi kalian di masa depan. Jadi tetap semangat untuk belajar ya. Nah, ini tadi informasi yang harus ditulis sudah harus pasti, harus ada nama barang, jumlah barang, masalah sama permintaan solusi agar apa yang ada di dalam surat itu tujuannya dapat tercapai. Kemudian di sini apakah ada yang nggak masuk? Ada. Oke, berapa anak? 1. Oke, karena tidak lengkap, jadi saya mohon kamu untuk nanti bergabung ke kelompok sini ya. Jadi tugasnya kalian akan saya kasih satu kasus terkait surat pengaduan. Tolong HP-nya disimpan dulu ya. Silakan nanti suratnya ditulis di situ. Jadi tugas kalian itu adalah membuat satu surat pengaduan. Tapi saya akan memberikan kasus di mana kalau perusahaan kalian itu membuat surat pengaduan barang terkait barang yang rusak sehingga kalian meminta penggantian dana atau pengembalian barang dan pengembalian dana. Ya, kalau sudah paham sampai sini? Ya. Oke, kalau sudah paham silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing dan silakan mulai untuk membuat surat. Untuk kelompok pekerjaan 30 menit dari sekarang dimulai. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, ini tanggalnya di kanan atau kiri? Nah, jadi untuk perusahaan tanggal itu yang benar itu di sebelah kanan ya. Iya kan? Kanan. Ini gini. Dulu lagi. Jadi untuk tanggal itu yang benar di sebelah sini. Tapi kalau di sebelah kiri itu ada untuk menulis perihal nomor dan lampiran. Jadi kita lihat sebelah kanan. Kalian
Benar, itu berarti tujuannya untuk meminta pemberian dana ya. Ya. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok. Silakan duduk. Nah, benar sekali. Saya sangat senang melihat kalian itu aktif dalam berdiskusi kelompok, dan juga saya senang sekali melihat kalian tuh paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Berarti kalian benar-benar memahami dan benar-benar mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jadi kalian di situ hanya mencoba, kalian masih mencoba. Jadi semakin kalian mempelajari, maka nanti kalian akan semakin paham dan semakin fasih dalam membuat surat. Nah, terus seperti yang saya jelaskan dan yang seperti yang sudah kalian kerjakan, jadi surat pengaduan itu memang digunakan untuk menyampaikan keluhan perusahaan kepada perusahaan lain ketika kalian memesan satu barang. Dan tentunya surat pengaduan atau surat-surat yang lainnya itu harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Agar apa? Agar tujuan dalam surat tersebut itu tercapai. Nah, selain itu, surat itu kan harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Itu karena apa? Saya enggak ada senjauan yo, agar tidak ada kesalahpahaman. Itu. Ojo aku dong. Sekarang. Apa tuh? Nah, jadi Oh. agar tidak ada salah paham. Bisa ada. Nah, jadi dari apa yang saya jelaskan tadi itu udah pada kesimpulan bahwa surat pengaduan itu memang digunakan untuk Nah, setelah saya melihat kalian aktif dan kalian memahami dalam pembuatan surat-surat, jadi saya akan memberikan satu penguatan lagi bahwa surat pengaduan itu harus disampaikan dengan jelas dan lengkap. Itu salah satunya karena tujuan tercapai. Ada penjelasan lain dari kalian mungkin kenapa surat itu harus dibuat jelas dan lengkap? Iya, silakan. Agar tidak salah paham. Benar sekali, jadi agar tidak salah paham. Karena kan ini surat pengaduan harus antara pihak 1 dan 2 ya, menyampaikannya harus konsisten. Jadi mereka bekerja sama, jadi ya surat pengaduan itu harus jelas dan lengkap agar tidak terjadi salah paham dan keluhan yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan jelas. Dan karena surat pengaduan itu termasuk surat yang penting dalam dunia bisnis, sehingga ini surat itu memang harus perlu kalian pelajari dan terus pelajari. Nah, oke, kalian sudah paham ya dengan materi yang saya jelaskan hari ini? Oke, maka dari itu saya meminta kalian dan saya akan memberikan motivasi kalian bahwa kita harus terus meningkatkan semangat belajar kalian. Kita sih, apakah kalian sudah memahami seluruh materi yang telah kita pelajari hari ini, anak-anak? Oke, anak-anak yang sudah, saya ingin memberikan sedikit motivasi lagi bahwa kalian itu harus terus semangat dalam belajar. Karena apa? Karena yang kalian pelajari hari itu pasti akan sangat berguna di kemudian hari, di masa depan kalian. Dan saya percaya kalian itu dapat menjadi pribadi yang sukses ke depannya jika kalian itu terus berusaha dan belajar. Kita tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai.